الله أشهد أن لا أشهد حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara terpenting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup di atas hidayah. Ini hidayah Islam. Ini hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya seandainya kita menjadi orang hebat seperti apapun di dunia ini, tapi kita tidak di atas hidayah, nasib kita hanya akan seperti Fir'aun kalau dia penguasa. Nasib kita hanya akan seperti Qarun kalau dia konglomerat kaya raya. Nasib kita hanya seperti orang-orang yang Allah berikan kenikmatan secara umum, bisa bertahun-tahun, akan tapi habis itu akan dilempar ke jahanam. Numatti'uhum qalilan thumma nadharuhum ila adzabin ghalidh. Kami berikan kesempatan mereka menikmati kehidupan yang hanya sebentar, hanya singkat dan sedikit sifatnya. Karena itu sifat kehidupan dunia adalah mata'un qalil, kehidupan yang singkat, sedikit, singkat dibandingkan dengan kehidupan yang Allah sediakan di kampung akhirat. Inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun hitungan kalian. Sehingga saat ini kita memiliki umur 100 tahun, itu hanya kira-kira 2,4 jam dalam hitungan, yaitu kehidupan kampung akhirat. Sehingga alangkah sangat singkatnya kehidupan kita dan sedikit. Dunia sehebat apapun, kita sedikit menikmati dunia. Kita mau punya rumah 100, punya rumah 1000, yang kita tempati hanya satu kamar, satu tempat, yang kita tidur juga hanya satu dipan, yang kita duduki hanya satu kursi, yang kita makan juga hanya satu porsi, 2 porsi. Dari sekian banyak yang kita miliki dan kita cari dengan seluruh kekuatan kita, kita menikmatinya hanya sedikit. Dan kalau kemudian kita nasib kita hanya dilemparkan ke jahanam, alangkah sangat sengsaranya orang yang mereka di dunia menikmatinya sedikit dan sebentar, kemudian dia dilemparkan ke jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidayah itu penentunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memohon hidayah ini sebuah kewajiban, bahkan rukun dalam salat kita, yang itu termuat dalam surat Al-Fatihah yang menjadi rukun salat kita. Paling minimal 17 kali kita membaca dalam sehari dalam kondisi normal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan-Mu yang lurus, jalannya orang yang telah Kau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang yang Kau murkai, bukan jalannya orang yang sesat. Yang dimurkai oleh Allah adalah mereka sebagaimana Yahudi yang dikatakan Nabi, al-Yahudu al-Maghdubu alaihim. Yahudi, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana mereka telah berikan Allah ajaran agama, mereka paham agama, tapi mereka justru menyelisih ajaran agama. Maka kerusakan Yahudi adalah contoh kerusakan ulama. Maka dikatakan oleh seorang ulama, man sada min ulama'ina fawa shibhu minal yahud.
Jika kerusakan itu menimpa seorang ulama atau menimpa para ulama, maka dia telah serupa dengan Yahudi. Apa kerusakan yang telah dilakukan orang Yahudi? Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Merubah-rubah kitab Allah, merubah-rubah ajaran Allah. Alangkah sangat banyaknya orang statusnya intelektual, kiai, ulama, dan merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang disampaikan tidak lagi seperti yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Hanya untuk mencocokkan dengan seleranya, kemauannya, pandangannya. Di antara kerusakan mereka adalah yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka sembunyikan hakikat kebenaran padahal tahu. Sengaja disembunyikan. Tahu tentang hakikat syirik, disembunyikan. Tahu tentang hakikat sunnah, disembunyikan. Karena kalau diterangkan bisa membuat bubarnya atau hilangnya apa yang sedang dia nikmati. Di antara kerusakan Yahudi, talbisul haq bil batil. Dia campur-campur kebenaran dengan kebatilan. Sehingga kebatilan yang dikemas, yang dibungkus dengan kebenaran. Sehingga banyak orang tertipu. Di antara kejahatan Yahudi, kerusakan Yahudi, yaquluna amwalan nas bil batil. Makan hartanya manusia dengan cara yang batil. Atas nama agama, dengan kedok agama, dia kumpulkan harta manusia dan kemudian dimakan sendiri. Dan alangkah sangat banyaknya yang model seperti ini. Ini diantara contoh kerusakan-kerusakan Yahudi yang mereka Allah berikan pengetahuan tentang agama, faham Taurat. Termasuk yang terbesarnya adalah mereka sangat mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian mereka justru ingkari karena tidak sesuai dengan selera nafsu yang mereka inginkan. Mereka sangka Nabi yang muncul dari Bani Israel, tapi ternyata dari Bani Ismail. Sehingga hasadnya mereka justru mereka mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu. Adapun ad-dhalin seperti Nasrani yang mereka memiliki semangat beribadah, bertakarub, mendekat kepada Allah, tapi tanpa ilmu sehingga melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh agama. Dan Allah mengatakan, contoh diantaranya, rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alihim. Orang Nasrani telah melakukan bid'ah rohbaniyah, pendetaan, pengen jadi orang suci dan dekat dengan Allah tanpa kawin. Ini menyelisih fitrah dan kata Allah itu perkara yang tidak pernah kami syariatkan dalam agama. Yang tidak pernah ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, berapa banyak orang mereka merasa mendekatkan diri kepada Allah dan tanpa ilmu, yang penting puas, sehingga akhirnya ibadahnya penuh dengan hal-hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kata Ibnu Mas'ud, kepada mereka yang suka membuat perkara-perkara baru dalam agama, waihak ya umat Muhammad, alangkah celakanya wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian melesat dari ajaran Nabi. Itu loh para sahabat masih keliaran, kata Ibnu Mas'ud. Pakaian mereka belum usang, cangkir mereka belum pecah. Catatan penting beliau di sini, la'allakum ala ahda mi'ala milatin ahda al-milati Muhammad. Apa memangnya kalian merasa di atas agama, di atas amalan yang lebih lurus dibandingkan dengan agama Muhammad, agama Rasulullah? Tentu setiap pelaku amalan-amalan baru seperti ini, dia merasa ini yang terbaik, ini yang bagus, ini yang membuat saya puas.
Kalau hanya ikuti Nabi, hanya kayak gitu, alah, kayak gitu. Nggak marah. Dan merasa ini yang bijak, yang bagus, yang tepat. Atau yang kedua kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud, atau yang kalian ingin menjadi para pelopor kesesatan. Yang pelopor kesesatan itu akan gendong dosanya orang-orang sesat melalui dia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sehingga Shiratal Mustaqim, jamaah sekalian, petunjuk yang kita inginkan dari Allah Ta'ala, hakikat Shiratal Mustaqim adalah Al-Quranul Karim, kemudian sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman orang yang telah Allah berikan nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah. Kata Ibnu Qayyim, semua kenikmatan yang Allah curahkan kepada hambanya itu levelnya masih di bawah nikmat hidayah. Dan semua musibah yang menimpa hamba itu levelnya masih di bawah musibah kesesatan. Seandainya dia dipecat dari jabatannya, rumahnya kena gempa ambruk, hartanya habis ludes, badannya remuk cacat, tapi dia masih di atas jalan yang lurus, maka musibah dia belum seberapa dibandingkan musibah yang menimpa orang yang mereka sesat. Walaupun rumahnya makrong-makrong, walaupun pangkatnya jenderal, walaupun dia utuh badannya, uangnya banyak, maka musibah yang menimpa orang dalam perkara duniawi seluruhnya masih di bawah level musibah kesesatan. Jamaah sekalian, tentu untuk menggapai hidayah Allah, yang hidayah Allah itu ada hidayah irsyad dalam bentuk ilmu yang lurus, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi, karena mereka orang yang paling lurus dalam agama, paling lurus dalam beramal. Puncaknya kesempurnaan mewujudkan agama ada pada para sahabat Nabi, itu dengan penegasan Allah, dengan penegasan Rasulullah, dan ungkapan para ulama, bagaimana mereka menilai para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Dan hidayah yang kedua, hidayah taufik. Ini bagaimana hati kita terbuka untuk kemudian bisa menerima hidayah. Terkadang orang-orang yang mereka walaupun dekat dengan sumur hidayah, mereka tidak bisa mendapatkan bahkan walaupun setetes hidayah. Istrinya Nabiullah Nuh, istri dari sang Nabi, dia terhalang dari hidayah taufik. Demikian pula ayahnya Nabiullah Ibrahim, ayah seorang Nabi yang paling luar biasa, terhalang dari hidayah Allah Ta'ala. Aman Nabi tercinta bukan hanya dekat dengan Nabi, bukan membela dakwah keponakannya, tapi ternyata pula terhalang dari hidayah. Orang-orang munafik yang tiap hari ketemu Nabi dan para sahabat duduk di majelisnya, mereka termasuk orang terhalang dari hidayah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jasadnya memang bergaul dengan Nabi dan para sahabat, tapi hatinya bersama dengan orang-orang kafir. Alangkah sangat mahalnya hidayah, alangkah sangat spesialnya hidayah. Dan itu akan kita dapatkan di antaranya. Yang pertama, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa adalah kunci. Karena semua kebaikan biyadillah, semua kebaikan di tangan Allah, dan kita tidak akan mendapatkan kebaikan bentuk apapun kecuali dengan pemberian Allah. Di antara cara kita mendapatkan kebaikan Allah adalah mengetuk pintu langit, mengetuk pintu Allah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, minta ketakwaan, minta kecukupan hati, dan minta ini sikap ifah, sifat menjaga diri, sifat untuk menjaga kemuliaan diri. Ibunya Abu Hurairah,
alangkah sangat bencinya kepada Nabi. Abu Hurairah sangat mencintai sang ibu. Abu Hurairah berkali-kali mendakwai sang ibu tapi gagal. Maka dia pun bahkan sempat mendakwai sang ibu, malah mencaci maki Nabi. Maka Abu Hurairah keluar dari rumah dalam keadaan menangis. Di satu sisi Abu Hurairah nggak rela Nabi dicaci maki. Di satu sisi Abu Hurairah sangat mencintai ibunya. Datang pada Nabi, ya Rasulullah, ibu aku dakwai tapi justru mencaci maki engkau. Ya Rasulullah, doakan untuk ibuku ya Rasulullah. Nabi doakan. Ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian pulang, didapatkan ibunya telah terbuka pintu hidayah. Dia mandi. Dalam keadaan itu mandi untuk dia masuk Islam. Maka Abu Hurairah kembali kepada Nabi dalam keadaan menangis pula. Menangis gembira. Yang tadi menangis sedih, sekarang menangis gembira. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mujahadah, ada kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, akan kami bimbing dia kepada hidayah, kepada jalan-jalan kami, dan Allah bersama dengan orang berbuat ihsan. Sungguh-sungguhlah kita menyambut hidayah. Kesungguhan. Sungguh-sungguh kita belajar membaca Al-Quran. Sungguh kita mencari tempat-tempat yang mengajarkan hidayah. Ada usaha, ada upaya, ada gerakan kita untuk menyambut hidayah Allah. Sehingga doa kita wujudkan dengan upaya kita bagaimana kita mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Rata-rata semua kisah orang yang mereka mendapatkan hidayah, yang tadinya kafir kemudian menjadi muslim, itu rata-rata ada usaha. Sehingga mereka kemudian mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Walaupun semuanya hidayah tentunya kembali ke tangan Allah Ta'ala. Yang ketiga, jangan pernah kita berpisah dengan Al-Quran. Ya, ini bacalah kita Al-Quran. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran? Membacanya dengan cara tadabbur. Bukan sekedar membaca huruf-hurufnya. Karena Quran diturunkan Allah liyadabbaru ayatihi. Ditadabbur, direnungkan, difahami. Kata Ibnu Qayyim, qiraatu ayatin, membaca satu huruf, membaca satu ayat dari Al-Quran, bitafakurin wa tafahumin, dengan penuh tafakur, perenungan, pemahaman, khairun, itu lebih baik, min khatmatil Quran biduni tadabbur, dibandingkan dengan khatam Quran tapi tanpa tadabbur sama sekali. Karena tanpa kita faham apa yang kita baca di Al-Quran, bagaimana kita akan bisa kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir, jangan pisahkan kita di lingkungan kita yang baik, komunitas yang baik. Komunitas kita ada offline, ada online, ada di dunia nyata dan dunia maya. Kawan kita sangat berpengaruh pada kita. Karena kawan itu sering ada mencuri karakter. Dan akan mencontoh kawan dekatnya. Maka kata Nabi, mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Bukan kita tidak boleh ini berkawan, ini berteman, atau kita berbuat baik pada orang lain, pada orang kafir sekalipun. Tapi ini adalah khalil. Khalil itu kawan dekat, kawan akrab, sahabat karib, konco kental. Ini yang betul akan sangat berdampak pada kita. Itu akan agama kita tergantung kawan dekat kita. Sehingga kata Nabi, fal yanzur ahadukum man yuhalil. Perhatikan baik-baik, teliti, seleksi kawan dekat Anda, karena itu akan sangat berdampak dalam perjalanan agama kita. Mudah-mudahan Allah menjaga agama kita. Dan di umur sisa kita yang tinggal sedikit ini, mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik pada kita hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا من كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة